pertama adanya titipan itu meyakinkan kami pasti ketemu sama kiai itu. Kami bakal pasti ketemu dengan Habib itu karena ada nitip. Yang sebab titipan inilah kita bakal nyampe. Lalu ketika kita sampaikan salam itu, Habib, kiai, ustaz fulan bin fulan kirim salam buat antum. Maka beliau akan menjawab dengan alaika wa alaihis salam. Dapat doa kita duluan. Jawabnya memang macam itu. Kalau kirim salam itu bukan ngomong mat si Ujang kirim salam wa alaikumsalam. Salah itu jawabannya. Ya, alaika wa alaihis salam. Untukmu dan untuknya juga salam. Nah, kita mengucap nyampaikan semua itu sang ustaz akan mendoakan kita alaika untuk kita dulu baru untuk itu alaika wa alaihis salam. Ini suatu kenikmatan, keberkahan. Doa orang soleh kita harapkan ya, kalau mereka sudah mengatakan dengan ucapan seperti itu. Tapi ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada malam hari ini tepatnya malam ke-9 daripada bulan Jumadil Ula. Setelah kita dengan izin Allah diizinkan Allah. Ini suatu hal yang luar biasa ikhwan. Yang kita diizinkan Allah untuk bersalawat dan salam kepada kekasihnya Rasulullah. Banyak orang tidak diizinkan. Alhamdulillah kita diizinkan. Dan ini bukan suatu hal yang sepele. Ya, ada orang bahkan tidak diizinkan untuk duduk di tempat yang baik. Ketika Allah sudah tidak menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Hati-hati ikhwan. Kalau antum setiap nak pergi majlis adobe halangan. Nak pergi majlis adobe halangan. Itu cepat-cepatlah taubat dan nasuha. Berarti Allah tak mengizinkan kita duduk di tempat yang dicintai Allah. Mengerikan itu. Sudah siap-siap tahu-tahu ada hujan. Menyebab kita tak jadi. Sudah siap-siap tahu-tahu ada tamu. Sudah siap-siap tahu-tahu kadang-kadang sudah ingat dari sore tahu-tahu lupa. Nah ini musibah besar. Ketika kita untuk mendatangi tempat baik tidak diizinkan Allah. Ada lagi orang yang seperti kami sampaikan tadi maghrib, dia sudah didatangkan di tempat baik tapi dia tidak melakukan kebaikan di tempat baik itu. Macam tadi kita alhamdulillah kita seluruhnya insyaallah saya yakin insyaallah semua kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah. Tapi ada orang yang sibuk dengan HP-nya, tidak baca salawat, tidak ucap salam untuk Nabi. Dia sibuk dengan HP. Subhanallah. Ada lagi berkelakar. Ini banyak suasana ini kami saksikan ketika musim Maulid kemarin. Ada orang ya biasanya agak tua dikit, duduk nyendek, kaget dia nyengok, siapa si anu tu? Mulai kelakar dibahasnya orang tu. Anak si Ujang, besar sudah. Ngobrol dia, macam Maulid dia ngobrol. Si Ujang dulu tu, lama juga di kampung kita. Cerita tentang si Ujang, orang cerita Nabi dia cerita si Ujang. Ada yang macam itu. Ini naudzubillah. Qalbun ghafil kata Imam Haddad. Itu orang hatinya lalai. Kesian sudah ditaruh tempat yang baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Rahmat Allah turun insyaallah dia dapat, tapi pahala dia tidak dapat. Pahala zikir, pahala tasbih. Nah, kita bersyukur nikmat pada Allah ketika ya Rabb mudah-mudahan Allah berikan untuk anak untuk antum sekalian. Bukan cuma di tempat seperti ini. Di tempat orang-orang lalai kita tetap ingat sama Allah. Itu da'bus sholihin, itu sifat orang soleh. Di pasar dia berzikir, di kendaraan dia berzikir. Seperti yang disifatkan Allah dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lagi tegak, lagi duduk, lagi berbaring, tidak lepas ingat sama Allah. Kalau orang sudah ratbah, basah lidahnya selalu dengan salawat, zikir, maka di mana tempat dia tidak akan pernah diam, bungkam tidak pernah, mulutnya bergerak, lidahnya bergerak terus zikir. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok seperti itu. Ya, bukan cuma di majlis zikir kita berzikir, tapi di luar majlis zikir pun kita tetap berzikir. Yang musibahnya uang itu di luar majlis zikir tidak berzikir, di tempat majlis zikir pun tidak berzikir. Nah ini namanya dalam istilahnya mahrum atau mahjub, terhijab, diharamkan Allah. Mengerikan yang seperti itu. Ya, kita tidak kepengen seperti itu. Tapi ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah minallah qabul. Apa yang kita baca salawat salam tadi sampai kepada Nabi SAW menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari beliau, juga kepada kedua orang tua kita, keluarga kita yang kita cintai, anak istri kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini insyaallah. Ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Khosais Ummatul Muhammadiyah. Kitab ini mengumpulkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang khususiyah
kemuliaan, keunggulan, kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Jadi yang diceritakan saat ini kita, ikhwan, yang dibahas di kitab ini adalah kita yang alhamdulillah sampai detik ini dia sampai kita wafat tidak pernah lepas menjadi umat Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah biha Allah bihusnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa tatabat. Sampai kita tentang pembahasan mengenai fadail kemuliaan zakat. Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah infak, sedekah hibah dan seterusnya wakaf. Adapun sedekah wajib banyak diantaranya zakat, ya, membayar nazar, membayar kafarat itu wajib. Kalau bahas tentang zakat, kemuliaan, keunggulan daripada zakat. Kemudian zakat ini khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat banyak jenisnya, dibagi menjadi dua bagian, ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul badan cuma sikok, itulah kita sebut dengan istilah zakat fitrah. Kalau zakatul mal banyak jenisnya, ada zakat tijarah, ada zakat ziraah, ada zakat nagdan, emas perak, ada zakat perdagangan, ada zakat perkebunan, ada zakat barang tambang, ada zakat barang temuan. Itu ada macam-macam jenisnya. Sampai kita tentang hadis Rasulullah dari sana Mu'adz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'na bi mudarin amin. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sayyidina Mu'adz bin Jabal, ini masuk sahabat yang memiliki khususiyah dari sekian banyak sahabat. Nabi sangat mencintai beliau, sayyidina Mu'adz bin Jabal ini, dan beliau adalah termasuk orang pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam di negeri Yaman. Pertama kali beliau turun masuk bulan Rajab, sampai di kota Yaman di daerah namanya Taiz. Ya, sekarang daerah itu sudah ya banyak hancurnya karena perang kemarin. Ya, menyedihkan. Padahal daerah itu sangat indah, sangat cantik. Taiz itu dingin seperti Bogor, seperti Pagar Alam. Hadramut panas, ini daerah Shimal. Pergunungan cantik, indah, luar biasa. Dan di situ banyak makam-makam aulia. Ya, termasuk pengarang qasidah li ghairi jamalikum. Li ghairi jamalikum nadhari haramun wa ghairi kalamikum indi kilam. Itu makamnya di sana. Pengarang qasidah ini namanya Syekh Abdul Hadi As-Sudi. Satu zaman dengan pengarang qasidah yang kita baca tadi di Musalla Muara Ilahi Nasalub bil Ismil Abu Bakar Al-Adani. Radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim fid dunya wal akhirah wa jama'na bihim ya rab fid dunya wal akhirah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau berkata kepada kita, ini indah benar ya ucapan sahabat seperti ini. Macam tadi di maghrib kita dengar di Musalla Riyadul Jannah, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan, kuntu ma'anna Nabi, dulu aku bersama Rasulullah, nahnu, kami duduk bersama Nabi, lalu ada seorang laki-laki yang salat. Nah ini Mu'adz bin Jabal persis ceritanya juga mirip. Apa kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Kuntu ma'a Rasulillah, dulu aku bersama Rasulullah. Allah, ini yang membuat cemburu banyak para aulia, para salihin terhadap mereka para sahabat. Magam ma'iyah, kebersamaan bersama Rasulullah. Allah. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Musafir baiklah Nabi. Kita bangga ikhwan kalau jalan sama guru. Ya, kalau kita ajak guru pergi ke sana, pergi ke sini, pergi maulid ketemu, apalagi guru ngajak nyari guru. Wah, itu lebih lagi. Yang kita nyaksikan antara ulama sama ulama, ustaz sama ustaz kumpul. Wah, kita nih yang hakir, yang kecil ini melok nyempil, melok masuk walaupun cuma nyingok. Wah, kenikmatan luar biasa. Beliau mengatakan, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu aku bersama Rasulullah SAW di suatu hari dalam suatu perjalanan safar. Fa asbahtu yawman ghariban minhu. Pada pagi hari itu aku sangat dekat dengan Rasulullah. Wa nahnu nusir. Fa qultu ya Rasulullah. Lalu kami sambil berjalan, aku ngomong, aku bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, tolong juk tahu aku amalan apa yang bisa mengantarkan aku ke dalam surga, yang bisa membuat aku masuk surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Qal, maka Rasul mengatakan, "Laqad sa'alta 'anil 'azim." Muaz, kau nanya perkara yang luar biasa itu, perkara yang besar. Bukan perkara yang kecil yang kau tanya. Amalan apa yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alaih. Perkara ini, kata Rasulullah, mudah, ringan bagi orang yang diizinkan Allah untuk melakukannya, tapi akan berat bagi orang yang tidak diizinkan oleh Allah. Sama seperti kami bahas barusan, yang kita bahas tadi maghrib ya. Zikir itu gampang, tidak sulit, tapi ada orang tidak bisa gerak ke lidahnya untuk berzikir. Kenapa? Tidak diizinkan Allah. Na'udzu. Tapi kalau ngoceh, masalah politik sekarang, pahamnya, jagoan dia. Ya, ada rahasia pun di angka 1, 2, 3, bahasnya pembahasan sampai subuh. Tahu galau dia. Padahal yang tidak ada manfaat untuk dia. Tapi zikir tidak bisa. Salawat tak bergerak lidahnya. Nah, Rasul mengatakan tentang amalan ini. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Maka kita bersyukur kalau kita lihat ternyata alhamdulillah aku selama ini dimudahkan Allah. Artinya kita dipilih Allah. Ini perkara, kata Rasulullah, jawaban atas pertanyaanmu ini perkara yang sangat mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, kau sembah dirimu kepada Allah, menghambalah diri kepada Allah dengan tanpa mensekutukan Allah, tanpa berbuat syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, keluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa tahajjul bait, lalu berhajilah untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Al-hadis. Perkara ini yang kita saksikan untuk mayoritas umat Islam, alhamdulillah kita termasuk, mudah-mudahan tidak berat, ringan. Tidak ada penolakan di hati kita untuk puasa, untuk sholat ya. Haji bukan kita tidak galak, belum ada kemampuan baik, tapi hati kita pengen untuk menunaikan haji tersebut. Nah, siapa yang melakukan itu, maka dia akan masuk surga dan jauhkan dari api neraka. Itulah kita kenal dengan rukun Islam. Syahadat itu mensaksikan tiada Tuhan selain Allah dan tidak mensekutukan Allah. Kemudian wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Ingat, mendirikan salat bukan sekedar salat praktek tadi itu praktek salat, tapi di belakang itu ada ilmu yang harus dipelajari tentang syarat-syarat salat, tentang rukun-rukun salat, tentang apa yang membatalkan salat. Ini 3 pokok paling utama yang harus dipelajari: syarat, rukun, dan yang membatalkan. Boleh ditambah dengan 2 perkara, sunnah dan makruh, untuk melengkap kesempurnaan ibadah kita. Karena kalau orang tidak tahu tentang apa yang membatalkan salat, maka dia boleh jadi akan terjerumus dalam kesalahan dan dia tidak tahu. Syarat salat boleh jadi orang kalau tidak tahu dia akan melakukan salat tanpa memenuhi syarat, maka sia-sialah ibadahnya, tidak ada nilainya. Maka wajib kita pelajari makna tuqimus shalah, bukan praktek salat, tapi menjalankan salat dengan istiqamah yang diwajibkan oleh waktu dengan sesuai syarat dan rukun-rukunnya, sesuai dengan syariat. Wa qad takaffala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi telah menjamin dengan surga. Jaminan datang dari Rasulullah untuk orang yang mengamalkan ini. Ya, kalau kita lihat alhamdulillah kita mengamalkan. Ya, cuma bagian yang terakhir ada yang sudah, ada yang belum. Ibadah haji. Wa qad takaffala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jannah liman addaha wa ata biha ala wajhiha sahih. Nah, ini di garis bawah oleh beliau. Nabi Muhammad telah menjamin bagi orang-orang yang menunaikan 5 perkara, yaitu syahadat tadi, tidak mensekutukan Allah, lalu sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi kata beliau, wa atabiha ala wajhiha, dia datangi, dia lakukan ibadah-ibadah itu dengan sebenar-benarnya, bukan asal-asalan. Puasa kah, zakat kah, haji kah, dilakukan dengan benar. Qultu mahia ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala as-salat waz zakat wal amanah wal farj wal batan wal lisan.
Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan kalau tadi rukun Islam 5. Nah, dalam hadis lain Nabi menyebutkan sebagian ada dalam rukun Islam, sebagian di luar rukun Islam. Yang mudah-mudahan Allah melindungi kita juga. Wa qad takafara Nabi bil jannah liman addaha wa ata biha wa jihad sahih. Faqala uqfulu li bisittatin akful lakum bil jannah. Kata Nabi SAW, jaminkan untuk aku, artinya berikan untuk aku, kamu lakukan 6 perkara, maka aku berikan untuk kamu jaminan masuk surga. Hadis lain lagi. Apa itu 6 perkara? Qultu mahiyya ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah 6 perkara yang mana kalau kita lakukan Nabi menjamin kita masuk surga? Qal as-shalah, pertama salat. Yang kedua zakat. Zakat. Yang ketiga amanah. Nah, ini nak hati-hati. Ya. Kalau kita tidak amanat, ya sudah, naudzubillah, sama dengan orang munafik. Orang munafik itu fi darkil asfali min fi jahannam, diletakkan bersama orang-orang kafir. Orang munafik itu diletakkan Allah di dalam neraka jahanam paling dasar, paling bawah, bersama orang-orang kafir. Kalau itu hianat banyak kita saksikan, apalagi sekarang yang lagi berebut jabatan ini, berebut amanah, ikhwan. Kita ngeri. Ulama salihin, para aulia dari zaman sahabat itu tinjau amanah belagi, ketakutan mereka, apalagi bersangkut paut dengan umat, tanggung jawab penuh besar. Sekarang orang berebut untuk mendapatkan amanat itu sampai memaksa ke diri. Ada yang tahan berhutang, ada yang jual rumah, jual sawah, jual ruko. Yang kami kenal banyak yang sudah jual tuh. Yang lebih menyedihkan kejadian yang kita dapatkan di Sumatera Utara. Seorang laki suami tega membunuh bininya karena dia pengennya nyalon jadi bupati. Nah, minta donasi, minta support dari bininya, butuh duit 50 M. Kalau kita pikir tak jadi bupati harus ngoyak ke 50 M. Gaji kau berapa? Ya, kalau pakai hitungan gaji, jangan jadi bupati 5 tahun, 15 tahun dia belum balik. Ternyata ada di balik itu banyak mutiara, di balik batunya tendang wong, mutiaranya hilang. Ya, kalau pakai akal, ngoyak ke duit, mana ada lagi ratusan juta, 50 M. Bininya ini kebetulan memang wong juga pejabat juga dan punya duit. Gagal bini tak galak, unjuk, tak mau mensupport dia, dibunuh. Ini kasus baru nih dalam 2 hari ini lah. Tapi kan tahu sampai itu kalau nak ngaji jabatan, tega membunuh bukan orang lain, bini dewek. La haula wala quwwata. Kalau kita fikir Allah 50 M itu kalau dia nikmati dewek sampai 7 tahun tidak selesai itu. Kalau hidup cara kita tapi makan gorengan, rebus, makannya mewah, kopi yang model secangkir kecil 50.000 ya koncot. Uang sana kopi 2,5 sih, 2,5 secangkir paling 4.000, teh susu 7 turun anda habis. 50 M itu 5 M baca negara ke masjid mewah ini 50 M itu dibayar oleh mereka. Makanya kita bingung macam itu. Bukan suudon, bukan. Kalau tak kata tujuan yang lebih besar dari situ, tak ada mereka tahan berbuat seperti itu. Jadi dari awalnya sudah kejingan mereka ni bakal berkhianat, bukan galau-galau ya. Adalah mungkin cikok dua ini dah, tapi tak jadi biasanya. Ya, tidak menang biasanya. Subhanallah. Sampai ada istilah kata mereka tu kalau jadi yang cak-cak itu tidak kaya, buyan gitu. Jadi harus kaya itulah. Ya Allah, makanya dia ngambil duit dengan senang hati. Karena duit masuk gampang, keluar gampang juga. Tidak kata berkah. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikannya. Amanah. Nah, amanah hati-hati ikhwan. Jangan kena jadi pembujuk, jadi ETB nak sarong nak amanat. Ya. Nah, Pak IT ini, anak tak ngomong IT sini. Ini ada 20 kupon untuk mengambil bansos, tolong bagi ke masyarakat kita yang fuqara masakin. Banyak di kelilingan rumah kita. Cuma yang terpikir pertama apa? Keluarga dulu.
Itu sudah bagian dari khianat itu. Memang betul keluarga kita miskin kalau orang lain banyak miskin. Baru terpikir langsung keluarga dulu. Keluarga mertua. Baru sisa 7 ekor orang lain. 12 kita kalau ada anak dulu apa misalnya nepotisme. Yang salah ngomongnya. Nepotisme. Si keluarga dulu. Itu sudah khianat walaupun keluarga inti itu memang miskin. Orang miskin di kampung ini ada 30, jatah 20. Keluarga inti ini miskin 12, inti juga kalau. Yang lain sisa untuk 8, sisa 10 dah dapat. Secara hukum, ya wajar benar tidak ada penipuan, tidak ada suatu yang salah. Memang miskin, tapi ini suatu pengkhianatan sudah. Ngapa nak nolak ke keluarga? Rasulullah pernah ngajar kalau kak lemak zaman Rasulullah dan ini sahabat dan orang soleh, kalau lokak lemak orang lain dulu kan. Lokak sarung mereka yang maju. Itu mereka sahabat Rasulullah dan itu yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Kalau lokak perang, Nabi sama keluarganya suruh maju di sop depan, nggak punya nyawa tahuannya. Tapi balik perang dapat ghanimah, dapat rampasan perang, Nabi keluarga paling terakhir. Nuluk ke orang dulu dibagi. Sallallahu alaihi Nabi. Aman ikhwan, ya, hati-hati jangan biasakan khianat dengan hal yang sepele, hal yang kecil. Banyak sekali sekarang, wah ngeri kita. Katik rasa malu, katik rasa takut. Ya Rabb, ya Allah, mudah-mudahan ya negeri ini ada perubahan. Terdapat diberikan Allah pemimpin yang soleh, yang benar-benar amanah dan bisa menjalankan dengan baik amanah tersebut dan memberikan perhatian khusus untuk umat ini, terutama umat Rasulullah yang ada di negeri ini. InsyaAllah amin ya Rabbal alamin. Jangan salah pula ngapa amin tu berdoa amin. Kalau berdoa ada amin, tidak ada gabung kan? Inilah sensitifnya dulu. Kamu sholat isya tak boleh amin apa? Maghrib tak boleh amin apa? Ya, amin sudah syariat kita. Amin itu ya Allah istijab doa artinya. Ya Rabbana istijab doa. Terimalah doa kami. Jadi kalau kita berdoa ngucap amin boleh? Ya boleh, sunnah Nabi. Nanti sholat waladhdallin diam. Ngapa? Aku milih nomor 2. Jadi tidak amin. Jadi lolo. Jadi kita tak nyambung ke sini, tak nyambung ke situ. Memang ini syariat. Berdoa amin. Atau Kristen juga amin. Apa? Amin ya? Amin juga dia Kristen kan. Sama baik. La ilaha illallah. Yang tak nyambung jangan sambung-sambung ke. Tapi nyambung tu. Terserah kamu. Nah, tak nyambung ke. Baik. 6 perkara itu salat, kedua zakat, ketiga amanah. Nah, keempat ini juga cobaan kita zaman ini luar biasa ikhwan. Farj. Siapa yang pacak nyago kemaluannya kata Nabi. Ngeri ikhwan. Zaman abak kita mana ada nyengok porno segala macam. Ini kadang-kadang alhamdulillah juga musola juga masjid. Berarti sekarang musim hujan, nak mentu hujan, mendap di masjid. Apa gawe di masjid? Ada 100, itu bisa saksikan dari 100 itu mungkin 95 muka HP. Paling 3 muka tasbih. 2 muka Quran. Sisanya 95 muka HP kan. Macam-macam yang dia. Ada muka macam-macam jualan, Shopee segala macam itu loh. Tengok berita. Kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, wong yang memang sudah terbiasa nyengok gawai tak benar, jaga masjid pun dia lupa. Nyengok juga dia. Oh, telaknatnya itu. Ya dosanya bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah. Nah, kemudian menjaga kemaluan. Makanya ikhwan hafal ke doa istinja itu jangan tidak. Bacakan dan bini kita suruh ngapal. Kalau dialah yang tukang nyebok anak kita yang masih kecil. Allahumma hassin farji minan fawahish. Tahhir qalbi minan nifaq. Dui kok di sini ada kalau. Ya Allah, jagakan kemaluanku dari fawahish. Fawahish itu segala dosa maksiat yang sifatnya syahwat. LGBT masuk kalau di situ. Termasuklah juga yang tidak seperti itu, maaf ya, onani segala macam termasuk itu. Naudzubillah. Nah, kita berlindung pada Allah. Doa ini ajaran Nabi. Rasul ngajar ketika kita istinja sedang membersihkan kotoran di kemaluan kita, baca doa ini dalam hati. Allahumma hassin, bukan hassin. Shad. Kalau shad hassin artinya jago, lindungi. Farji kemaluanku. Minal fawahish, dari segala dosa-dosa, kotoran-kotoran, zina segala macam itu. Fawahish itu namanya.
Bukan bukan Allahumma hassin. Kalau hassin artinya bagus ke? Musibah artinya tu. Ya Allah, baguskanlah kemaluan aku. Astagfirullah. Makanya belajar benar-benar. Ya, perhatikan benar-benar. Hassin, sad bukan hassin. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan, dan bersihkan hatiku dari segala bentuk kemunafikan, termasuk khianat. Ya, termasuk khianat. La ilaha illallah. Kalau kita tengok pemimpin zaman dulu, Allahu Akbar, Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita punya guru Umar Abdul Aziz, bagaimana saking amanatnya, tak mau khianat. Ini cerita sudah kita sering dengar. Ketika beliau sedang bekerja di malam hari dan mengurusi tentang urusan umat, urusan negara, beliau menggunakan lampu yang memang difasilitasi oleh negara di kantornya. Jadi ada lampu minyak. Beliau begawi pakai lampu. Dengan lagi anak yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab? Waladukum fulan. Siapa di luar? Aku, anak kau fulan. Oh, ngapa nak? Dia apanya? Aku ada nak ngobrol sama abah. Oh, nak ngobrol apa? Urusan apa? Urusan pribadi, keluarga, apa urusan umat? Urusan pribadi bah, urusan keluarga. Sudah, tunggu dengar kata abahnya. Dengan lagi abahnya tegak dari tempat duduknya, mati kenyok lampu, bukanya pintu, jatuh dia masuk. Nak, no bang apa gelap tadi, tengok terang dari luar. Iya nak, aku ni pakai lampu negara. Kita ni nak ngobrol urusan pribadi keluarga, tak boleh. Sallallahu alaihi Nabi. Ini hari justru itu jadi inceran. Justru sekarang jadi fasilitas-fasilitas itu yang dicari oleh mereka. Na'udzubillah. Ada hitungan kalau ikhwan, ngeri kita. Ya, ada hitungan kalau. La ilaha illallah. Tapi mudah-mudahan masih ada orang-orang baik yang dipilih Allah. Ya, kalau kita lari kalau dari situ, memang tambah rusak, tambah hancur. Jadi kita kalau ada kawan yang kita lihat orangnya baik, bagus, boleh ente pilih dia. Ente dukung dia sambil dikawal. Jangan dia masuk, kita tinggal, kita jebak dia. Sampai dikawal, diingatkan, jangan sampai dia berubah. Karena kalau yang masuk itu apalagi orang kafir, kalau tambah hancur kita, tambah susah kita. Kalau yang masuk orang fasik, kalau tambah rusak. Sekarang kenyataan seperti itu yang ada. Memang lembah ini lembah yang mengerikan. Orang masuk ke situ seperti orang mencari permata di dalam kubangan sampah. Kalau orang masuk ke situ dapat, badan pasti bau, kotor, ada najisnya. Kalau dah dapat, sesip dah dapat permata itu. Yang dia dapatkan cuma permata itu ibadah, nilai ibadah. Permata itu suatu nilai ibadah akhirat. Orang masuk ke situ jarang nemu ada yang berkubang, naik ke darat tak dapat apa-apa. Yang ada cuma sampah, kotoran, bau yang ada pada badan ini, najis bahkan. Kalau pun ada yang dapat, dia harus melewati itu tadi, tenggelam, nyelam di dalam tumpukan kubangan sampah. Jadi tidak semua orang bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wal amanah wal faraj, kemaluan. Jadi kita dari kecil anak kita doa ke, kalau kita doa Allahumma hassin farji. Kalau untuk anak kita lanang farjahu. Kalau bertina farjaha, ha sama hu. Ha bertina hu anak. Wa tahhir qalbi. Kalau anak kita lanang wa tahhir qalbu, qalbaha. Nah, jaga bini kita biar pacak berdoa itu. Ketika dia nyebok anak kita dengan membaca doa itu, apa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian yang juga mengerikan yang ada di zaman kita, memang berat apa yang dikatakan Rasulullah ini. Dan itu yang kita hadapi zaman sekarang, kawan. Masalah amanat, ya, masalah kemaluan tadi, fitnah, naudzubillah, kemaluan. Yang berikutnya wal batan, perut. Apa maksud perut? Makan halal, makan haram, hati-hati. Macam tadi kan, bingung kita, gaji sebulan berapa, tahan ngoyak kedut sekian M, dari mana, apa yang dicari, apa yang dikejar. Mengerikan, hati-hati ikhwan. Ya, bergaul sama orang yang yakini sumber rezekinya halal. Kalau sumber rezeki jelas-jelas haram, cukup kenal, jangan ngakrab. Kalau syubhat pun sama, cukup kenal, jangan ngakrab. Kalau kita ngakrab, otomatis mau tak mau termakan, terminum, terpakai.
Apalagi kita orang buntu, dia orang kaya, diajaknya jalan sendiri pasti dia nak mayagi, tak ada kita nak mayagi. Duit mereka sumbernya dari yang haram, ada yang syubhat, jauhi. Tapi kalau ente dapatkan kawan ente ini orang yang sumber rezekinya benar-benar halal, boleh ente akrabi untuk mencari kebaikan-kebaikan, duduk sama dia, bukan ngejar dunia duit dia, bukan. Artinya ente aman bergaul sama dia, berkawan sama dia. Kalaupun kita dijajaninya makan seminum dari rezeki yang halal. Urusan perut ini bahaya. Wal batan. Jadi menjaga solat, menjaga zakat, menjaga amanah, menjaga kemaluan dan perut. Hati-hati jangan sembarang ikhwan. Ya, innal halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas kata Nabi, yang haram itu juga jelas. Tapi banyak orang tak pacak medah kenyung. Wa ma bainahuma umur mutasyabih, antara yang halal dan haram ada perkara yang syubhat, yang tak jelas. Maka jauh yang tak jelas ini sama yang jelas-jelas haram, jauh. Kerjalah yang halal walaupun sedikit, itu lebih berkah. Hati-hati, jangan pernah terlintas di hati pikiran apalagi sampai terucap, oi beb, nak nyari yang halal, yang haram lagi sago zaman ini, apa lagi nak halal, nak kau disago kau manian. Banyak yang halal kawan, terbentang. Ente keluar rumah ada yang halal tu. Cuma kadang-kadang kita ni tak galak ngembeknya, sombong. Ada aku ni S1 nak jualan kaki lima. Ada aku ni S1 nak jualan daging di pasar. Ada aku ni S2 sekolah. Aku ni ngaku diri dia dengan kepintaran akademik dia dan tak mau ambil sumber rezeki yang halal yang tidak pakai titel. Tak galak dia. Tak disesuaikan dengan titel dia ni. Allah tidak mengharuskan titel kau menimbulkan rezeki kau ada yang lain boleh jadi. Hanya nahan diri untuk nyari rezeki yang lain. Susah, berat. Sangu nyari yang halal, yang haram lagi sangu je. No. Kedua itu tadi yang sering kami sampaikan. Kadang-kadang kita ni ngendai apa yang kita pengen, bukan apa yang kita butuhkan. Kalau apa yang kita butuhkan, motor second yang penting pajaknya tidak mati, dipakai ngegas masih kencang, jadilah nak merek apa bebas. Sesuai kebutuhan, tapi dengan sesuai keinginan. Nak NMAX-nya, nak bekas, nak second, nak tahun 2022 ni kan. Ya mahal, mana ada duitnya. Itulah susah tadi nyari duit halal gitu. Tapi kalau nanti 2017 jadi tak apa-apa, 2015 yang penting masih kencang, gigi masih bagus. Ya. Masih pacak narik ngegas, ngantar kita sekolah, ngantar kita bekerja bisa. Bismillah. Yang penting pajaknya sudah dibayar. Apa isu tadi tu? BPKB sama SNK-nya ada. Sudah. Sesuai kebutuhan. Jangan sesuai kemauan. Kalau orang hidup macam itu qanaah ikhwan, maka tidak ada susah di dunia ini. Rezeki yang sedikit hal itu banyak, bukan sedikit. La ilaha illallah. Lalu yang terakhir wal lisan, lidah. Hati-hati lidah. Banyak nonton TV nyela Prabowo, nyela Ginanjar, nyela Gibran, ngato Yanis. Oh, siapa kau? Sarah minta maafnya. Kalau itu kita kata nak minta maafnya lagi sarah kita. Apa lagi mereka di sana? Mak mana cara minta maafnya? Terlepas mereka memang kata kelah, misal punya kesalahan, punya keburukan. Tak ada hak ente nak komentari, nak ngato ya apa lagi. Hati-hati jangan jadi tim sukses yang mensukseskan kita masuk neraka. Ente boleh dari tim sukses 1, 2, 3. Bukalah segala kebaikan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi jangan pernah membuka aib keburukan nomor yang bukan ente pilih itu. Haram hukum tetap. Ente milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 ente buka aibnya. Oh, sampai orang tahu kan. Walaupun memang itu ada niat dulu gawe dia pokok itu. Haram. Itu masuk kategori dalam riba. Kalau tak kata kita sebagian, bukan hawak itu. Hawak itu bahasa kamu. Bahasa syariat mengatakan itu fitnah. Sama baik neraka. Kalau riba masuk neraka, fitnah masuk neraka. Jadi mana? Ya sudah, kalau memang ente nak jadi tim sukses nomor 1 atau nomor 2, belalah nomor-nomor ini itu. Tapi tanpa membuka aib orang yang lain. Dan jangan juga membaca cerita-cerita yang ngado-ngado. Tahajud tengah malam, yang berjemaah tidak pernah hamba Allah. Ente buka cerita di tahajud tiap hari, ngado-ngado tak boleh pula. La ilaha illallah. Dahlah dosa diagur lagi. Ya. Kalau nak mikir besok pagi nak makan apa? Si uduk kepada si goreng. Itu mikir dia mikir kita dah.
Tiba anginan dalu lagi mana datang nginte dia. Mak ente dan dalu lagi anginan. Tak nyari ngawak rumah sakit. Siapa yang tiga lagi? Tetangga jiron. Bukan nelpon bapak pulan itu. Tak ngangkat dia ajudannya lagi tak tahu mente apa lagi dia. La ilaha illallah. Taib wal lisan, kemudian lisan. Nah, kalau kita mampu menjaga ini, salat kita jaga, zakat kita tunaikan, amanat kita jaga, farad kemaluan kita jaga, perut kita jaga, lisan kita jaga, dijamin Rasulullah masuk surga. La ilaha illallah. Lidah ini bahaya nih. Al bala muwakkalun bil mantiq, kata Rasulullah. Kebanyakan balak musibah itu bermula dari lidah. Maaf ya, naudzubillah ya Rabb, jangan sampai terjadi pada diri kita. Suami istri bercerai gara-gara apa? Ibu, talak kau, ku cerai kau. Habisnya nyesal nangis. Anak tadi kau kecil-kecil. Ucap sudah, bala itu sudah musibah. Turun. Kadang kita nyumpai anak, kesal sama anak, terlalu anak tadi tu, oi nak kau celako kau. Celako ni kan. Bentuk tombol mobil. Mulutnya hati-hati, lidah. Bahaya. Ya. Riba dan mimma fitnah, apalagi galak melak-melak ngatai wong, melak-melak nyebarkan. Ente ngomong macam itu ente tahu dari siapa? Uji wong. Noh. Siapa? Aku tahu nengok kemarin ada ni sianu gari sianu kau tahu dari siapa? Uji wong. Uji wong kan. Nah, ilaha jati. Jaga. Nah, lisan ini ikhwan hukumnya juga sama dengan tulisan. Hati-hati. Ada orang bungkam mulut tak ngoceh tapi tangannya riba. Ya. Ada kawan kamu bila kita duduk di majlis di foto, di share di grup, kamu mentuk jempol, melak berdosa, melak ngibuli itu. Yang tidak ni dari itu ngapa foto aku lagi tidur di masjid sebagai, kamu mengangkat jempol, ya. Haram hukumnya. Hati-hati ya, tulisan sama dengan lidah hukumnya sama. Apa yang kita tulis itu akan menjadi sumber malapetaka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waqad sa'ala rajulun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, faqala akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ada seorang sahabat lagi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku apa amalan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Maka Rasul menjawab, ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Engkau menghambakan diri kepada Allah, bertauhid, menghambakan diri, menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa tuqimus shalah, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, sambung silaturahim. Hati-hati ikhwan, ya, gara-gara ini banyak orang putus silaturahim. Kita nyantai be ikhwan, silakan beda pilihan. Nyantai be, aku biar orang pucuk be, berengutan, saling caci, saling kecam, kita biasa be, ngopi bareng, makan bareng. Walaupun jelas-jelas kita beda. Ya. Masih ingat anak waktu di kejadian di 12 sudah ke 10 dulu itu kejadian. ET-nya milih nomor 1. Zaman Prabowo sama Jokowi kemarin. Ketua Langgar nomor 1, ET nomor 2. Jadi pas nak ada ke maulid ngetes mic, Pak Iti lah datang, sebagian orang lah duduk. Tua Langgar sengaja ngetes mic, tes 1 3 1 3. Langsung Pak Iti yang nomor 2, oi 2 dulu baru 3. Jadi lombok musuhan, gagah engkau 1 sama 2. Subhanallah. Ribut Pak Iti, 2 dulu baru 3 kon. Tak sekolah apa. Oh ribut, tak gocor. Yang dibelanya mana tahu? Mana tahu? Paling nyampe ke kita kaos, sembako, sengat pajak paling berapa? Itu pun duitnya haram, subhat, bukan halal. Cuma silaturahmi putus ikhwan. Gara-gara itu dia lah naik, kita sakit hati tak ini? Oh dulu kita bela-bela, pas sudah jadi berkawanan, berpeluan dia. Kita masih bermusuhan di bawah. Itu kan kenyataannya, banget. Lolonian kita nih. Dia tak pernah tahu sama kita. Oh, ente salaman pernah sama dia, oh ente foto bangga, dia tak tahu. Jangan jadi Allah. Allah. La ilaha illallah.
Watasilur rahim, lalu sambung silaturahim. Amalan ini akan mengantarkan kau masuk surga, kata Rasulullah. Apa tadi? Beribadah kepada Allah dengan tidak mensekutukan Allah, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat dan sambung silaturahim. Tak pacak ketemu langsung, ya video callan jadilah. Kalau tak pacak ni kan, bukan sungkan, ya. Tapi na'udzubillah, minta maaf kalau sama mak bak kita video callan sampai seminggu 2 minggu padahal sama-sama di Palembang. Oh, kau ajar gitu anak. Iya, cuma dia di sini di Kuto maknya, dia di Pelaju sana, tak galak ngaji. Video callan berjadilah. Oi, kau tengok wajah mak kau tu sudah berapa pahalanya? Nyium tangan dia berapa pahalanya? Telefon ni pasal ada tangan ni, mak nak model apa Taiwan mak. Oh, kau nak sini, yuk beli ke model di itu beli ke 3. Oh, mak banyak kan 3. Dia lagi kemain belikan payung mak 3 apa 5 tanya. Beli ke kau pas kita ngawak, oh senang luar biasa. Pada model tu cuma kau 7.000 12.000, tapi dia nyenang hati dia. Oh langsung ngok piring, ngok mangkok, muka langsung makan. Mak aku lagi di Kuta mak, napa? Durian je mak itu. Beli ke? Apa yang dia pengen ni? Kita ni kadang-kadang salah ya kawan. Kita dananya kita gawakkan apa yang kita tengok di jalan. Ngawak ke pempek, telur, pempek. Pasal mak, aku nak pempek. Oh, kau nak pempek, aku lagi pengen model. Tanya, mak tu pengen apa? Beli ke? Bukan kita ngawak ke? Kadang-kadang cocok, kadang-kadang saya itu, kau beli ke pempek, aku ni pengen model. Oh, dah mak, sama baju juga mak. La ilaha illallah. Dulu kita kecil macam itu. Galak macam tu. Yang masih kecil. Pengen es, warna hijau. Sebetulnya sama, warna berbeda. Mak ente beli warna coklat, nangis ente tak lama, nak hijau pokoknya. Sama beda, tidak mak beda gitu. Sampai kadang musel-musel di tanah, malu mak gitu. Ini mak kita ngomong macam itu, kita protes. Sudah mak, sama baju gitu. Subhanallah. La ilaha illallah. Ladang surga ikhwan. Terakhir, fi riwayat annahu qal dalluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad, tunjukkan kepadaku, kabarkan kepadaku amalan yang bisa kalau aku amalkan aku masuk surga. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kau menyembahkan diri kepada Allah dan kau tidak pernah mensekutukan Allah. Wa tuqimus shalah maktubah, kau tegakkan jalankan dengan sempurna dengan baik salat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakat, tunaikan zakat mafruḍah yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Qala waladzi nafsi biyadi la azidu ala hada wa la anqusu minhu. Lalu sahabat ini ngomong sama Nabi, sudah Nabi itulah. Ya kata Nabi, sudah. Demi Allah, aku tak bakal nambah dan tak bakal mengurangi. Apa yang kau katakan tadi itu yang nak kugawi kan? Kata sahabat tadi itu. Hada wa la anqusu minhu. Walamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang pengen nyengok ahli surga, jengok lawan itu kata Nabi. Dia nanya amalan apa yang bisa mengantarkan aku ke dalam surga. Kau mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak mensekutukannya. Salat 5 waktu kau jalankan, zakat kau kerjakan, puasa kau jalankan. Dah, Nabi tak nyebut haji di sini. Ya, karena haji pun bagi yang mampu. Maka sahabat ngomong, ya itu baik. Sudah, aku akan gawi ke itu. Dan aku tidak akan menambahkan yang sunnah, tapi aku tidak pula akan mengurangi, meninggalkan yang wajib itu. Maka Nabi mengatakan ketika orang yang balik, kalau yang ahli surga itu, kata Nabi, ahli surga. Allah menja'alna min hawasil ahli jannah. Wallahu a'lam bis. Mungkin sampai sini dulu ikhwan, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sudah dibagikan kesidahnya. Ya Allah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة. وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الباطل حق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. خذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نمت من كل شر. أشهد أن لا إله